Ya pemirsa, di segmen ini kami punya liputan khusus berkenan dengan RSUD Parung. Bangunan megah berlantai 3 di kawasan Cogrek Parung ini di Kabupaten Bogor dibangun dengan anggaran sebesar 93 miliar rupiah. Namun kini justru menjadi sorotan setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengusut dugaan korupsi dalam proyek pembangunannya dengan kerugian negara mencapai 9,1 miliar rupiah. Lalu seperti apa nasib RSUD Parung Bogor saat ini? Berikut segmen telusur siang, ironi RSUD Parung, gedung 93 miliar rupiah jadi klinik oleh Koni Briliana dan juru kamera Venus Aksa. Sekilas tidak ada yang janggal dari bangunan berlantai 3 di kawasan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bangunan yang awalnya diperuntukkan untuk menjadi RSUD yang digadang-gadangkan menjadi fasilitas kesehatan yang diperuntukkan untuk warga Parung, kini berubah menjadi sebuah klinik kesehatan. Ada kenyataan pahit di belakangnya, pemirsa. Proyek bernilai 93 miliar ini berubah menjadi pusat penyidikan dugaan korupsi. Lalu seperti apa kondisi RSUD Parung saat ini? Ikuti penelusuran kami. Proyek pembangunan RSUD Parung Bogor Utara menyedot perhatian dengan anggaran sebesar 93 miliar rupiah dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Seiring berjalannya waktu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menemukan sejumlah indikasi penyimpangan, mulai dari tahap pengajuan proposal ke Pemprov Jawa Barat, proses pengadaan barang dan jasa hingga pelaksanaan pembangunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengaudit kerugian negara dalam kasus ini mencapai 9,1 miliar rupiah. Akibat dugaan korupsi itu, bangunan yang sejak awal diproyeksikan sebagai rumah sakit umum daerah kini hanya berfungsi sebagai klinik. Kami mendatangi langsung lokasi RSUD Parung yang kini telah berubah status menjadi klinik utama rawat inap. Suasana tampak sepi, bahkan sejak kami masuk dari arah jalan raya menuju ke dalam, hanya terlihat 1 hingga 2 orang saja yang datang. Bahkan di dalam klinik, suasana begitu sunyi, tak tampak seperti RSUD atau klinik pada umumnya. Kami mencoba menggali informasi dengan bertanya kepada salah satu staf RSUD Parung mengenai fasilitas kesehatan yang tersedia di sana. Oh, berarti ini harus ke poli dulu ya? Kayak gitu. Tapi gigi ada Kak di sini? Bukan peneliti spesial. Oh, berarti kalau misalkan operasi impaksi di sini nggak bisa? Baru mau tindakan kecil, tapi kalau itu kan bisa dikonsultasikan dengan dokter dulu ya. Iya. Kalau masalah tindakan biasanya dokter yang menentukan, jadi kita kurang paham untuk tindakan. Paling kita bisa bantu sama perawat paling ini ditanya nanti dulu. Pasien biasanya ada yang udah pernah operasi di sini apa belum? Belum, karena memang kita kan belum ada spesialis ya, jadi dokter di sini Ini RSUD apa klinik sih Kak jatuhnya? Soalnya kalau RSUD kan biasanya bisa kan, kalau aku soalnya mau pakai BPJS. saat ini kita masih jadi klinik utama. Oh masih. Gimana sih Kak? Coba aku bingung saat paskes tuh gimana? Maksudnya kita ke puskesmas dulu. Iya, untuk minta rujukan ke sini gitu. Karena kita paskes tingkat lanjut kan. Jadi kalau misalkan aku mau gigi, jadi aku langsung ke dokternya, terus nanti dirujuk lagi apa gimana? Apa aku harus dari dokter yang lain baru ke sini? Kan kita diperiksa sama dokter dulu ya kan mengenai tindakan atau bisa atau enggaknya di sini, nanti dokter yang menentukan kalau memang harus kerja. Itu berarti belum bisa, maksudnya kayak langsung di sini sampai ke tindakan operasi impaksinya gitu? Kita belum ada operasi sih, karena kan penyidik itu kan masih dokter gigi. Oh, kalau yang lain-lain kayak gini jatuhnya sudah spesialis? Iya. Oh, berarti dokter giginya aja ya? Dokter giginya aja yang malah kukira ini maksudnya dokter giginya spesialis, makanya aku kesini karena kan RSUD gitu. Malah tapi jatuhnya berarti ini klinik ya Kak ya? klinik. Oh gitu. Oke. Tapi BPJS bisa Kak di sini? Bisa bawa rujukan. Kalau bawa rujukan Kan BPJS bisa kan paskes tingkat lanjut kan, jadi nggak bisa langsung pakai BPJS. Itu kan pasti lewat dari paskes pertamanya dulu. Paskes atau klinik paskes utamanya. Paskes utama. Tapi di sini udah bisa rawat inap aja ya? Ya.
Dari perbincangan tersebut, terungkap bahwa fasilitas yang semula diharapkan setara rumah sakit umum daerah kini hanya menjadi 7 poli spesialis, yakni poli umum, kebidanan dan kandungan, anak, penyakit dalam, bedah, paru, dan gigi. Meski dilengkapi laboratorium, farmasi, radiologi, 2 unit ambulans serta unit gawat darurat yang beroperasi 24 jam, statusnya sebagai klinik membuat warga harus melalui rujukan berjenjang untuk bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Setelah bertanya dengan pihak rumah sakit, kami pun berupaya menggali informasi langsung dari beberapa warga sekitar. Kami mencoba mencari tahu seperti apa pandangan mereka selama ini terhadap bangunan yang sempat digadang-gadang menjadi rumah sakit umum daerah tersebut. Tapi Ibu tahu nggak itu awalnya mau jadi RS tapi jadi klinik? Kalau jadi klinik justru saya nggak tahu. Kalau emang rencananya mau jadi RS, tahu ya. Iya. Ya nggak apa-apa sendiri dulu. Ibu pernah berobat di situ? belum berobat ya. Senam aja setiap Jumat pagi. Sama suka dapat apa gitu, vitamin atau apa? Ada vitaminnya. Setiap itu senam itu. Oh, jadi klinik sekarang? Jadi klinik. Oh iya, Ibu belum tahu. Perubahannya belum tahu. Tapi masa klinik gede banget. Senam di situ pagi-pagi. Jam 7 kita udah kumpul semua sini. Mengejutkannya, masih banyak warga yang belum mengetahui bahwa RSUD ini telah dialihfungsikan menjadi klinik. Sementara itu, sebagian besar warga mengaku tetap memilih berobat ke puskesmas yang selama ini menjadi fasilitas kesehatan rujukan mereka. Pernah sih kita, soalnya kita dicocok sama yang rumah sakit, yang klinik yang di dekat pertigaan Pasar Perumpung. Jadi emang sepi itu mah kayaknya nggak orang lewat. Ini karena pergi baru atau gimana? Jadi orang-orang asli sini ya udah banyak yang ada kayak saya model cocok begitu. Tapi luas sih. Iya. Emang dulu ya RSUD itu. Nggak tahu tiba-tiba kok palangnya jadi klinik. Nah, tulisannya klinik. Iya tapi gede ya. Klinik terus gede begitu, orang mau dengan di klinik biasa. Orang-orang kampung kan ekonominya juga sangat ke bawah kan. Orang kan ngelihat gedung gede begitu kan Tiketnya mahal. shock duluan kan. Sedangkan klinik buat orang di sini kan 35.000, 50.000, 70.000. Pemirsa, inilah alur dugaan korupsi RSUD Parung yang dimulai pada tahun 2021 saat pemerintah Provinsi Jawa Barat ini mengalokasikan anggaran sebesar 93 miliar rupiah dari APBD untuk membangun rumah sakit di kawasan Bogor bagian utara. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, pemirsa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menemukan dugaan penyimpangan sejak tahap perencanaan, pemilihan penyedia hingga pelaksanaan proyek. Penyidik menduga terdapat pelanggaran dalam proses pengadaan, termasuk dugaan penggunaan surat dukungan palsu dan tenaga ahli yang tidak memenuhi persyaratan proyek. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menyatakan negara mengalami kerugian mencapai dengan 9,1 miliar rupiah. Dampaknya, bangunan yang semula direncanakan menjadi rumah sakit umum daerah kini hanya beroperasi sebagai klinik utama rawat inap. Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Kemudian pemirsa, saat perjalanan proyeknya ini saya akan menjelaskan dari tahun 2021. Ini di mana pembangunan RSUD ini dimulai. Lanjut di tahun berikutnya, di tahun 2022. Ini rumah sakit yang seharusnya menjadi RSUD ini beroperasi sebagai klinik utama rawat jalan. Di tahun 2025 pemirsa naik status menjadi klinik utama rawat inap yang kemudian di tahun 2026 saat ini adanya kasus dugaan korupsi. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, Bupati Bogor Rudi Susmanto memastikan pemerintah Kabupaten Bogor berencana melanjutkan pembangunan RSUD Parung. Namun rencana itu baru akan direalisasikan setelah proses hukum berjalan. Sayangnya undangan kami untuk melakukan wawancara dengan Bupati dan Kajari Kabupaten Bogor tidak direspon hingga berita ini ditayangkan. Setelah berkeliling menyambangi rumah-rumah warga, kami akhirnya menemui salah satu warga yang mengaku pernah berobat di fasilitas kesehatan tersebut. Jadi baru apa? Dapat video dari saya itu.
waktu baru-baru pertama dibuka ya. Tahun berapa Pak? Aduh, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu dah. Itu masih mungkin dia masih ini pengenalan ya. Ini kan baru buka kan, baru jadi rumah sakit. Udah, saya mau ke situ. Pak saya tanya, mau cabut gigi udah bayar gratis Pak. Kaget saya. Tapi fasilitasnya bagus Pak sekarang. Kalau untuk waktu saya cabut gigi ya sesuai dengan apa ya, kode etik itu lah, kode etik kedokteran itu aja ya kan. Tapi Bapak pernah tahu nggak ada warga yang mungkin pernah tindakan di situ operasi yang besar atau gimana? Kayaknya belum ada operasi, kamar mayat aja belum ada sih. Ruang kalau misalnya saya ini dia butuh gedung untuk ruang rawat inap. Ruang rawat inap belum ada. Oh, dia baru mau bikin atau gimana? Nggak tahu deh saya. Jadi belum ada buat ininya, rawat inapnya gitu. Belum ada kayaknya. Kalau nggak salah dia harus bangun gedung, kalau nggak salah ya untuk rawat inap ya, belum ada di dalam itu. Dikatakan dia ini klinik dulu gitu. Kan pertama kan RSUD, rumah sakit besar berarti kan. Rumah sakit besar pasti ada rawat inapnya. Nah, lengkap dong, ada kamar jenazah, ada ambulan gitu kan. Itu belum ada semua itu. Hingga kini, gedung yang sempat diresmikan sebagai klinik utama rawat inap Parung pada Desember 2025 itu masih menyisakan harapan warga. Sementara itu, proses hukum dugaan korupsi pembangunannya terus berjalan dan menjadi pengingat bahwa setiap rupiah anggaran publik seharusnya benar-benar sampai pada tujuannya, melayani kesehatan masyarakat. Dugaan korupsi senilai 9,1 miliar rupiah tidak hanya merugikan negara, lebih dari itu, masyarakat Bogor Utara kini harus menunda mempunyai fasilitas kesehatan yang layak berupa RSUD. Proyek senilai 93 miliar tersebut diharapkan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.